Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Ini Tengkuruk Channel ni ada channel berbentuk video reaction ya guys. So guys, apa kabar kalian yang menonton video ni, yang datang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan dan selamat menyambut bulan Ramadan. Hari ini masuk hari ketiga kita berpuasa guys. Jadi semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT. So guys, kali ini saya akan react satu isu guys terkait dengan negara Indonesia. Jadi apa tajuknya? Pentingnya peranan Indonesia di dunia guys. Rusia dan Amerika rebut pengaruh Indonesia guys. Sebenarnya Indonesia ini amat berpengaruh sekali di dunia guys. Dan pada bulan Oktober nanti Indonesia menjadi tuan rumah untuk G20, di mana untuk pertemuan itu kepala-kepala negara akan berkumpul di Bali, Indonesia guys. Dan apa yang menjadi gempar di sini, Indonesia menjemput Putin walaupun dihalang oleh Uni Eropa ataupun Blok Barat. Mereka memboikot sebenarnya Presiden Rusia untuk hadir ke Bali untuk persidangan G20 ni guys. Jadi ayo kita semak bagaimana isunya, kenapa pentingnya peranan Indonesia di dunia, dan Amerika dengan Rusia ingin merebut pengaruh Indonesia nih guys. Jadi bagi pandangan kalian guys, mana Indonesia pilih, Amerika ataupun Rusia? Saya yakin dan percaya Indonesia pasti pilih Rusia. Jadi ayo kita simak video ini. Sebelum saya lanjut guys, ini video saya tengok di channel Insight Militer ya guys. So kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita support ini channel Insight Militer dengan memberi like, komen, dan juga guys, bagi yang belum like subscribe channelnya, silalah subscribe dia punya channel. So jangan kita berlama-lama guys, ayo kita simak isu nih guys, bagaimana ceritanya. Jom. Wow, Insight Militer, We're also very wah ini Menlu happy Rusia nih. that the Indonesian people Sorry, duta besar. don't have any animosity or hostility Duta towards besar. Russian. And thank you very much. Wow, thank you. Sebagai pemimpin negara besar G20, Indonesia kini mulai menjadi rebutan antara dua negara yang sedang baku hantam. Tentu saja rebutan pengaruh dan dukungan dari Indonesia, yaitu antara Rusia dan Ukraina. Dubes Rusia yaitu Ibu Lyudmila Vorobieva pun tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Ada apakah gerangan? Apakah Indonesia telah membantu Rusia? Beliau pun juga mengatakan bahwa Pak Putin berencana akan datang ke Indonesia untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Sementara itu di lain sisi, Ukraina pun tak mau kalah saing. Mereka berebut pengaruh Indonesia, di mana kini Ukraina mulai mendesak Indonesia agar melarang Pak Putin datang ke KTT G20 di Bali, yang saat ini ketuanya pun dipimpin oleh negara kita, Indonesia. Bagaimana sikap Indonesia? Apakah Indonesia akan mendepak Rusia atau menunjukkan sikap bersahabat dengan negara pemikat vodka ini? Penasaran beritanya? Oke, berita yang pertama datang dari Dubes Rusia yang tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Ada apakah gerangan? Dikutip dari Detik News, Dubes Rusia untuk Indonesia yaitu Ibu Lyudmila Vorobieva baru-baru ini, tepatnya tanggal 23 Maret 2022 kemarin, menyatakan rasa terima kasih kepada Indonesia karena tidak ikut campur melakukan kampanye anti Rusia. Dan perlu kalian Indonesia tidak masuk campur untuk buat sanksi ataupun memboikot Rusia ya. Dan sekarang pun masih lagi berurusan sehingga kan kapal tanker Indonesia ya, Pertamina tu telah dicegat di Denmark guys, gara-gara mengangkut minyak daripada Rusia guys. Itu urusan sebenarnya. Indonesia tidak ada masalah dengan Rusia, tapi kenapa dikasih ikut-ikut, sedangkan keperluan itu adalah perlu juga untuk negara Indonesia, minyak yang dibawa daripada Rusia tuh guys. Tapi telah dicegat oleh Greenpeace, yang saya nampak Greenpeace pergi cegat, membuat demonstrasi tunjuk perasaan guys. Oke, kita lanjut. Ketahui saat ini begitu banyak negara-negara di dunia yang melakukan kampanye anti Rusia dan dikomandoi langsung oleh pemerintahnya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan pariwisata dan penolakan turis Rusia di negara tujuan beliau. Mengatakan sebenarnya kami juga sangat merasa senang karena orang-orang Indonesia tidak mengusik warga negara kami. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat merasa begitu banyak negara-negara lain memboikot ya ini Rusia. Tengok nih. Ini dorang buat spanduk ya, tidak membenarkan
turis masuk pergi Rusia, lepas tu stop Rusia, bendera Rusia dipangkah. Ini penunjuk perasaan. Dorang mencetuskan satu isu, lepas tu dorang beramai-ramai ya untuk macam ini Rusia ni kejam betul lah guys. Tengok macam mana dorang punya perancangan ni. Ayo kita lanjut. Negara yang melakukan kampanye anti-Rusia yang diinisiasi oleh pemerintahnya. Waduh. Mereka larang budaya Rusia, mereka larang musik Rusia, musik klasik, dan tentunya hal ini tidak terjadi di Indonesia, ujar beliau. Indonesia Kalau itu tidak. terjadi di Indonesia, sepertinya kebalikannya. Kalau lihat komennya, pasti isinya ura-ura. Ini, tengok. Kalau di negara lain memboikot, tetapi tengok di Indonesia nampak ya. Dan duta besar Indonesia, Rusia pun ada dia cerita, ada pengkaji media sosial, dia nampak sokongan rakyat Indonesia terhadap Rusia tu amat kuat sekali guys. Seperti diketahui, Indonesia saat ini tidak melakukan aksi apapun terkait invasi Rusia ke Ukraina. Turis Rusia masih bisa bebas ke Indonesia, terutama ke Bali. Bahkan yang baru, maskapai Rusia pun diminta untuk membuka kembali penerbangan langsung ke Bali. Sebelumnya maskapai nasional di sana terbang 3 kali seminggu dari Moskow ke Denpasar. Tentu kami sangat menghargai, ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia ini. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin mengulang kisah persahabatan masa lalu? Pada saat era Bapak Soekarno bersahabat dan berbagi api cerutu dengan pemimpin Uni Soviet, Bapak Nikita Khrushchev. Kemudian berita kedua masih terkait Indonesia, Rusia, dan Ukraina. Sebagai pemimpin negara-negara besar G20, Indonesia saat ini pastinya mempunyai kekuatan untuk melakukan penolakan terhadap Rusia. Terbukti pihak Ukraina pun kini telah mendesak Indonesia untuk melarang Putin datang ke Bali guna mengikuti konferensi tingkat tinggi negara G20. Pernyataan itu pun diungkapkan oleh Dubes HAM Yanin yang merespon kabar dari Dubes Rusia untuk Indonesia, Ibu Lyudmila Vorobieva. Menuturkan bahwa Putin berencana hadir di KTT G20 sekitar akhir Oktober mendatang. Dan menanggapi hal ini, Dubes Ukraina pun langsung mengatakan bahwa kehadiran Pak Putin di acara internasional manapun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Kami menyerahkan negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator putih yang kejam, boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional, ujarnya. Nah, Indonesia pun kini terlihat seolah-olah menjadi rebutan, tentu saja rebutan pengaruh dan keberpihakan terhadap Ukraina dan Rusia. Ham Yanin pun juga memaparkan bahwa Pak Putin merasa kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh. Menurutnya sang presiden Rusia tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apapun. Kalau Pak Putin disebutnya kriminal, bagaimanakah dengan invasi Amerika di Irak pada tahun 2003 silam? 2003 invasi Amerika kepada Irak tuh guys. Kenapa? Itu yang menjadi persoalan. Kalau macam Rusia dibuat macam diboikot gitu guys. Kenapa macam Amerika masih sampai sekarang guys masih boleh berhubung dengan negara-negara lain kan? Tapi Rusia ni begitu sejak terus satu dunia terus pergi macam dikepung gitu agar memboikot. Dituduhnya punya senjata pemusnah massal setelah Irak hancur lebur. Ternyata senjata itu pun tidak ada. Terlepas dari hal itu semua, bagaimanakah sikap Indonesia? Apakah Indonesia akan mendepak Rusia dari KTT G20? Sejauh ini sebenarnya belum ada pernyataan resmi dari pihak Indonesia selaku ketua presiden G20. Namun dikutip dari Kompas.com mewartakan bahwa sejumlah media asing kini memberitakan bahwa Indonesia tidak akan mendepak Rusia dan Pak Putin dari pertemuan G20. Sementara itu dikutip dari tempo.co.id, Ibu Lyudmila Vorobieva pun mengaku sepakat dengan pemerintah Indonesia jika G20 bukanlah forum yang tepat untuk membahas perang Rusia-Ukraina. Beliau pun menyebutkan bahwa Rusia saat ini sudah mendapatkan undangan untuk hadir di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali Oktober 2022 mendatang. Dan berdasarkan rencana awal dia mengatakan bahwa Presiden Rusia yaitu Bapak Vladimir Putin dipastikan hadir. Dubes Rusia pun berharap agar Indonesia tidak menyerah terhadap tekanan yang diberikan oleh negara-negara barat dan tidak terkecuali Amerika. Sementara itu dikutip dari JPNN.com, negara Cina, Tiongkok pun kini telah ikut mendukung Indonesia untuk menolak tekanan dari Amerika yang mau mengeluarkan Rusia dari KTT G20 di Bali. Karena sebelumnya juga Center diberitakan bahwa Amerika Serikat dan para sekutu baratnya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dari kelompok G20 atas invasinya ke Ukraina. Namun setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara G20 seperti Cina, India, dan Arab Saudi.
Mana menurut kalian, apakah Indonesia harus ikut desakan negara-negara barat untuk mengeluarkan Rusia dari G20? Ataukah kita harus mempertahankan Rusia agar tetap bisa bersama dalam anggota G20? Ini sebenarnya satu tindakan yang amat tepat dan baik apabila Presiden Jokowi dia tidak mengendahkan dengan tekanan-tekanan daripada luar untuk menghalang Putin untuk hadir di G20 yang tuan rumahnya di Indonesia, dan presidennya pula Bapak Jokowi. Jadi dan apabila ditekan dan juga apabila Indonesia menjemput juga Putin untuk hadir ke G20 ni, di mana China, India dan juga Arab Saudi pun menyokong dengan tindakan yang dibuat oleh Presiden Indonesia ni, iaitu Bapak Jokowi. Jadi ternyata di sini sokongan-sokongan daripada beberapa negara superpower terhadap apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini masih mendapat sokongan yang padu, guys. Jadi ini bermakna kalaupun Indonesia menjemput Putin, itu adalah satu forum untuk membincangkan tentang ekonomi, bukan membincangkan tentang isu peperangan. Jadi diharapkan Indonesia kekal dapat mempertahankan pendiriannya dan harap dapat menjaga hubungan yang baik antara Indonesia dengan Rusia ni, guys. Tengok saja kisah yang silam zaman Soekarno hubungan Indonesia dengan Rusia ni amat baik sekali. Jadi jangan kerana isu-isu yang daripada luar ni, guys, ataupun tekanan daripada negara luar, Indonesia sampai terpengaruh sehingga akan memutuskan hubungan dengan Rusia. Jangan, guys, jangan. Itu kita tidak mau, sebab Rusia ni, guys, satu negara yang kita tengok walaupun dia punya pemerintah tu bukan Islam, tetapi dia menjaga Islam tu, guys, menghormati agama lain. Itu yang saya respect dengan Presiden Putin ni. Dan kalau ditengok negara-negara lain sekarang ni macam memboikot ini Rusia, tetapi negara Indonesia, negara Malaysia menyokong sangat tentang Putin ini, guys. Masih menyokong kuat, memberi sokongan yang padu terhadap Rusia. Jadi, guys, apapun bagaimana pandangan kalian, guys, terkait dengan perkara ini, kalian boleh komen di bawah. Jadi itulah sebabnya Rusia dan Amerika ni rebutan pengaruh Indonesia. Jadi saya kira di sini Indonesia berperanan penting lah, guys, dalam suasana konflik yang berlaku sekarang ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.